Sumpah ya, kayak itu tuh benar-benar bikin pusing banget dan gue gak tahu harus nanya ke siapa. Hai semuanya, selamat datang lagi di channel gue. Aduh, kali ini gue sebenarnya pengen cerita doang sih sama kalian tentang penyesalan-penyesalan apa yang gue rasakan selama gue kuliah gitu kan. Oke semuanya, selamat datang buat yang teman-teman baru juga yang baru gabung di channel gue. Jadi siapa gue ada deskripsinya di bawah, dan jangan lupa buat subscribe karena gue tahu kita sama-sama clueless di sini, gak tahu pengen ngapain abis ini. Jadi gue hadir di sini sebagai teman cerita kalian gitu ya, dan gue akan sampaikan beberapa info yang bahkan kalian kayak pusing sendiri gitu loh mikirinnya. Oke, gue hari ini bakal cerita tentang penyesalan-penyesalan yang gue alami selama kuliah gitu ya. Sebelumnya gue akan bahas ini dari segi apa dulu. Ini dari segi perkuliahan ya, dan udah pastilah gitu. Oke semuanya, gue jadi mau cerita tentang sesuatu tentang penyesalan yang gue alami selama gue kuliah. Nah ini tuh ada kaitannya dengan waktu gue masih SMA. Jadi gue akan cerita, gue itu datangnya dari daerah kecil di Jawa Barat gitu kan. Pasti kalian tahu, gue dari Tambun, oke? Nah terus di sekolah gue ini, gue kebetulan sekolah di sekolah negeri dekat rumah gue juga, dan kurang lebih satu kelas itu muridnya ada 50 lah ya. Ini gue baru tahu ini tuh melebihi kapasitas tuh dari teman-teman gue selama gue kuliah. Gue tuh merasa ini adalah normal gitu, dengan satu kelas isinya 50 gitu, itu normal menurut gue. Sebelum gue ketemu teman-teman yang lain dari satu Indonesia lah, dari Kalimantan, dari Jawa, Bali gitu semuanya, mereka bilang kalau satu kelas itu maksimal cuma 30. Sebelumnya gue ada backgroundnya tuh dari IPA. Jadi kenapa gue pilih IPA? Karena seperti biasa stigma orang IPA itu lebih bagus daripada IPS. Jadi gue pilihnya IPA. Dan kebetulan mayoritas teman-teman gue juga pilih IPA, dan gue juga ya udah ikut aja IPA gitu loh. Jadi gue merasa kesulitannya adalah pas kuliah. Jadi kuliah itu tugasnya bukan seperti tugas di SMA lagi ya, yang ngerjain LKS gitu. Jadi satu ketika itu ada ujian yang kayak essay gitu, dimana gue tuh kalau jawab essay itu setaunya aja, yang ada di pikiran gue aja gitu ya. Jadi kalian ngerti kan, pasti jawabnya tuh cuma satu paragraf doang. Sementara yang sebenarnya diharapkan oleh dosen jawabannya itu bukan cuman satu paragraf dan apa yang ada di pikiran kita saat itu doang gitu loh. Dosen tuh pengennya penjabaran yang jelas gitu loh. Oke, ini kita akan masuk ke bagian jawabannya ya. Nih, ini masih lembar pertama nomor 1. Ini lembarnya habis sampai false friend ya, ini habis lembarnya. Terus ini masih jawaban nomor 1, masih jawaban nomor 1. Nah, udah habis sampai di atasnya jokes. Yang harus kalian tahu, gua itu dari rumpun soshum, bukan rumpun sains ya. Jadi rumpun sains udah pasti beda, dan gue tahu pasti juga sama beratnya. Nggak ada jurusan yang tidak berat. Jadi gue tuh selalu dibilangin jurusan gue itu jurusan yang kayak les-lesan gitu. Les-lesan dari mana? Anda bilang les-lesan gitu loh. Kalau les-lesan itu kagak ngerjain tugas, ini ngerjain tugas gitu. Gue mau cerita sama kalian. Kalian tahu dong ya, untuk masuk kuliah itu susah banget. Di satu batch aja, kayak misalnya dari SNMPTN aja tuh cuman keterima 30, dan di SBMPTN juga 30, kecuali kalau hukum memang terimanya banyak banget. Cuman yang daftar memang banyak banget gitu ya. Udah masuk kuliahnya susah, kuliahnya juga nggak bisa, gara-gara SMA-nya juga nggak terlatih gitu ya. Kayak waktu gue pernah student exchange ya, waktu tahun 2015, gue umur 15 tahun. Waktu itu gue student exchange ke Jerman. Terus gue ngeliat si buku tugasnya temen exchange gue, terus gue kayak susah banget sekolah doang, masa bikin paper gitu kan. Gue aja sekolah aja kadang masih ditolongin teman gitu lah. Gue kadang bilang sama teman sih kalau misalnya ujian gitu, kalau semua orang yang pinter gitu. Nah di kuliahan ini nih gue zonk banget karena udah tidak pernah terlatih dari SMA gitu. Mungkin kalian bisa bilang ya emang kakaknya aja yang males gitu, nggak pernah belajar. Ya memang males kok. Gue aja sekolah aja itu gue jualan, main-main doang gitu kan.
Nah, di kuliah ini yang gue saranin kalian harus rajin buat menulis, karena kalau tidak kalian shock mengerjakannya. Tadi untuk cara menjawab soalnya gue udah kasih tahu caranya jawabnya tuh kayak begitu, kayak kira-kira ya cara menjawabnya kayak dari yang general sampai kerucut gitu. Ibaratnya kayak piramid gitu ya. Dan untuk mengerjakan tugas itu kan bukan waktunya tuh nggak sebentar ya gitu. Yang penyesalan kedua adalah time management gue ya. Jadi gini, balik lagi ke SMA, karena gue tidak pernah disuruh mengerjakan si kadar tulis ilmiah atau apa gitulah yang memaksa gue untuk bisa mikir dengan otak gue sendiri dan tidak mengerjakan LKS doang gitu di sekolah kan. Jadi gue nggak tahu gitu loh kalau misalnya gue harus bikin makalah. Kalau kalian anak SMA pasti taunya makalah kan. Kalau di kuliah tuh mungkin namanya paper aja kali ya. Paper, kita sebutnya paper ya. Kalau beda kasih tau gue ya. Pokoknya intinya bikin ketikan gitu kan. Kalau gue bilang waktu SMA kita ada tugas ngetik gitu. Padahal kagak, kita ada tugas berpikir selama 1 minggu untuk mengerjakan itu. Nah, waktu SMA itu kan gue nggak pernah tahu apa itu namanya referensi ya teman-teman ya, sumber yang kita pakai buat ngerjain si paper ini gitu. Kalau waktu SMA itu gue kalau misalnya dari internet itu nggak masalah, yang penting selesai kan sama gurunya. Nah waktu kuliah gue kagok kan, jadi gue tuh nggak pernah itu ya bikin paper yang bener-bener dari sendiri gitu ibaratnya. Nah, jadi kalau di kuliah ini, kita tuh bikin paper tidak boleh referensinya itu dari web atau Wikipedia. Itu kayak haram banget ya. Dan di kuliah itu ada, tadi yang gue jelasin ada Turnitin, kadang dimasukkan ke Turnitin untuk mengecek plagiasi, dan kadar plagiasinya tidak boleh lebih dari 25%, which is susah banget menurut gue. Tuh kan gue kayak Jaksel campuran. Kenapa susah? Karena gue tidak terbiasa untuk menulis, dan style menulis gue itu ternyata hampir sama dengan buku aslinya. Jadi gue tuh tidak bisa memparafrase guys, gue malu banget. Tadi gue tuh habis nonton cara memparafrase gitu. Mungkin ada teman-teman gue yang mengira itu dia udah bisa parafrase gitu, kayak dari ngambil ide dari orang lain terus kita terjemahin pakai bahasa sendiri. Cuman gue belum banyak meluangkan waktu untuk belajar untuk parafrase. Mungkin gue harus meluangkan waktu lebih banyak lagi untuk belajar parafrase supaya tulisan gue itu bagus, dan kalau masuk Turnitin tuh nggak lebih dari 20%. Nah, jadi yang mau gue kasih tahu, kenapa kuliah itu untuk mengerjakan tugas dan belajarnya lagi itu berat, dan gue terkesan kayak terbengek-bengek gitu loh saat kuliah gitu. Karena sebenarnya gini teman-teman ya, kalau kita kuliahnya rantau, kita tuh belajar tentang time and money management gitu kan. Kenapa time management? Jadi kayak gini. Kalau kalian sekarang kuliah online itu nggak berasa time manajemennya tuh seperti apa. Nanti kalau kalian ngekos itu baru berasa. Jadi kalau mau kuliah itu kuliahnya tuh berangkat 6:30. Ini kalau kuliahnya ada yang dari pagi ya, kuliahnya itu berangkatnya 6:30, pulangnya jam 5 lewat, dan itu udah mau maghrib gitu kan. Itu nggak selamanya kuliah banget. Tapi gue pernah kuliah seharian penuh. Itu kayaknya 10 SKS dah waktu itu, 5 mata kuliah. Dipotongnya cuma jam 12 doang sampai jam 1. Terus abis gitu, nah gue tuh udah ngerendam baju gitu kan dari pagi sebelum gue berangkat. Abis itu gue kan kuliah dari jam 7 sampai setengah 7 sampai jam 5 gitu, jam 5 lewat. Abis gitu, kalian tahu apa lagi? Abis itu gue disuruh rapat karena gue harus ikut organisasi atau voluntary. Dan terus abis itu kan gue rapat nih, rapatnya itu biasanya sampai jam 9 gitu. Abis itu ada tugas nih say, belum dikerjain. Gue pengen ngerjain, gue kerjain tugas dari jam 9 sampai jam 10, kadang sampai jam 11. Terus akhirnya gue lupa. Gue kan habis kerendam pakaian tadi pagi gue kerendam pakaian, gue jam berapa, jam 10 baru nyuci baju gitulah ya teman-teman. Ya sebenarnya tuh kuliah tuh sangat sibuk kalau kuliahnya rantau gitu. Kalau kalian tinggal di rumah sih ya ibaratnya masih ada yang bantuin ngapain gitu kan, nggak usah nyari makan. Ada lagi abis itu kita masih ada acara lagi nih. Abis itu gue hari Sabtu hari Minggu tuh gue kagak libur, gue tuh liputan gitu.
yang membuat gue kayak padet banget waktunya. Gue tuh sebenarnya pengen ngulang belajar gitu loh. Kalau di kelas itu sebenarnya nggak cukup guys buat memahami materi itu dengan satu kali kelas, karena sebenarnya tuh yang disampaikan itu bukan materinya, belum semuanya gitu loh. Itu tuh emang karena waktunya terbatas dan minggu depan kita harus udah ganti materi lagi, jadi ya udah segitu aja gitu di dalam kelas. Terus dikasih tugas gitu, ntar dikumpul, ntar bikin paper. Sebenarnya kalau kuliah itu gak ada yang perlu disalahkan sih. Yang gue salahkan itu gue kenapa gak pernah latihan nulis dari SMA. Terus gue ngeliat teman-teman gue yang lain gitu, yang luar negeri ya, mereka bikin paper gitu dari SMA loh gitu. Kenapa gak SMA Indonesia suruh bikin kayak gitu ya? Tapi yang dilihatin benar-benar, dicek satu-satu. Jadi misalnya kalau ada kita kekurangan, kita bisa perbaikin gitu loh, atas dasar saran si guru kita di SMA gitu. Jadi kan kita lebih bisa gitu membuat karya tulis ilmiah biar nggak kagok saat kuliah. Ya penyesalannya itu adalah karena banyak sekali kegiatan, gue tidak bisa belajar lagi gitu. Kadang ngulang-ngulang materi aja gue masih ada ngelihat dari YouTube gitu ya. Kayak kenapa gue pilih jurusan ini, karena gue dulu pikirnya kalau misalnya gue buntu di tengah jalan, gue takutnya kalau jurusan yang lain tuh kagak ada yang mau bikin apa sih tuh tutorial di YouTube gitu, kayak nggak ada dosen yang mau ngajar di YouTube. Kan di YouTube kan kalau misalnya mata kuliah yang kayak gue itu banyak yang ngejelasin tentang tentang linguistiknya atau tentang historinya. Banyak waktu gue pernah tugasnya itu bikin pro dan kontra, di mana tuh kita harus riset masalah itu sebelum kita maju, dan itu dadakan ya. Itu bukan kayak bisa dipersiapin 1 bulan, tapi beberapa hari doang, kayak seminggu doang. Dan itu nggak seminggu banget, karena 2 hari dipotong gue liputan, berarti gue ada waktu 5 hari buat nyiapin itu. Jadi itu tuh temanya bikin kayak riset gitu, pertamanya nanti kita sampein gitu loh, kita kayak jadi jubir ngasih statement gitu ya. Kayak misalnya waktu itu gue dapetnya temanya tentang narkoba, nah gue cari kayak riset gitu ya. Nah pas gue maju performance itu gue jadi mikir, gue agak pusing juga pas mau maju performance itu. Kayak gini loh, gue tuh dulu SMA tuh kayak tugas yang maju bahasa Inggris tuh cuman pas kata penilaian doang gitu loh. Jadi tuh kayak jarang gitu disuruh buat kayak karangan. Paling kalau habis libur doang sih bikin kayak gitu. Jadi kayak menurut gua agak kurang sih ya waktu untuk belajar bahasa Inggris, dan performingnya di sekolah itu agak kurang gitu. Makanya di kampus gua awalnya memang agak susah sih, kayak nggak biasa nulis, jadi cuman kayak taunya tuh cuman conversation doang, jadi nggak tahu style nulis gitu loh pas di SMA, karena jarang belajar tentang nulis bahasa Inggris. Karena di kuliahan itu benar-benar sendiri, gue bahkan dulu berpikir loh kayak gini, di kuliahan itu ada les nggak sih gitu. Aneh ya, gue di kuliahan nanya loh ada les atau enggak gitu ke gue sendiri. Tapi terus gini ya, karena itu benar-benar sendiri dan waktu untuk mananya sama dosen itu terbatas. Kalau gue suka sih selama di kampus itu kita bisa dikasih kesempatan untuk kasih pendapat kita gitu. Kalau di SMA kan gitu, kita diem aja gitu, ikutin aja apa yang dikasih masukan dari guru gitu, kayak guru yang menyuapi kita gitu loh ya. Gue saranin sama teman-teman yang masih kelas 2, kelas 3, bahkan sekarang udah pengen masuk kuliah atau sekarang udah kuliah, kalian banyak-banyakin baca, sumpah, karena itu berguna buat di terakhir nanti kalau bikin tugas akhir, dan sehari-hari sudah pasti bikin tugas-tugas gitu kan. Karena kalau kagak biasa baca ya, kagak ada variasinya. Kalau nulis tuh pasti kayak ngulang-ngulang terus ngomongin diri sendiri. Oke teman-teman, ini yang terakhir gue pengen ngasih tahu supaya kalian itu nggak menyesal di akhir perkuliahan nanti. Ini bagus banget buat diterapin buat kalian yang masih kelas 2 atau kelas 3 SMA gitu, atau yang baru-baru masuk kuliah ya. Kalian itu gue saranin untuk ikut organisasi kepanitiaan volunteer atau komunitas gitu kan. Karena apa?
ketemu orang itu tidak ada yang tidak berfaedah. Di dalam kayak kegiatan tadi itu pasti kalian ketemu orang dan bisa tukar pikiran dan juga dapat pengalaman untuk teamwork di dalam tim juga. Kalian juga bisa berkesempatan untuk mengasah skill-skill kalian yang lain juga ya. Contoh gue ikut kegiatan, gue jadi bisa edit video. Tadinya tuh gue tuh nggak bisa edit video guys, jadi setelah ikut kegiatan itu gue bisa edit video gitu loh. Jangan sampai akhirnya nanti kalian bingung, nggak punya kegiatan apa-apa, akhirnya tidak ada CV kalian itu kosong karena tidak ada pengalaman bikin event. Atau yang penting di dalam kegiatan tadi kalian harus konsisten, karena banyak banget orang yang ghosting di organisasi. Kalian tahu kan maksudnya ya, udah di tengah jalan tiba-tiba hilang. Kalau mau ngilang itu dari awal gitu loh, jangan udah jauh baru ngilang gitu loh. Nah, kuliah itu memang yang utama, dan jangan lupa untuk upgrade skill kalian juga yang lain dengan ikut kegiatan yang lain gitu loh. Semoga ini bisa membantu kalian yang lagi bingung, dan gue berharap kalian juga tidak mengalami penyesalan yang sama kayak gue. Terutama buat kalian yang masih SMA, kalian masih bisa belajar karena langkah kalian itu masih jauh, dan jangan patah semangat. Ingat, untuk mencapai sebuah keberhasilan butuh proses. Jangan lupa berdoa, berusaha, dan bertawakal. Subhanallah. Amin. Jangan lupa berdoa juga buat kalian pejuang SNMPTN, SBMPTN, atau apalah yang lain jalurnya. Gue doakan pasti kalian bisa masuk juga di perguruan tinggi impian kalian gitu, dan mungkin kita bisa bertemu di Universitas Diponegoro. Makasih, jangan lupa subscribe ya. Oke, gue butuh subscribe.